Gadis itu jatuh dari ketinggian. Jiwanya keluar dari tubuh dan melayang hidup-hidup. Barulah dia sadar. Pria di depannya adalah orang yang paling mencintainya di dunia. Hanya 10 menit sebelumnya, ibunya yang baru kehilangan suami, berniat menyerahkannya kepada seorang anak konglomerat. Padahal jelas ayahnya dibunuh karena dijebak keluarga orang itu. Sekejap dia mengerti bahwa ibunya adalah kaki tangan dari kejahatan itu. Namun dirinya sudah terjebak dalam perangkap. Hanya bisa berusaha keras melawan. Melihat itu anak konglomerat menjadi marah. Lalu melempar gadis itu ke ranjang. Berniat memberinya pelajaran. Namun tak lama kemudian, dia terkejut karena gadis itu tak lagi bergerak. Panik menyergap dirinya. Dan jeritannya mengundang ibunya datang. Tak disangka ibunya justru bekerja sama dengannya. Mereka berdua mengangkat tubuh gadis itu, lalu melemparkannya dari lantai atas, berpura-pura seolah dia bunuh diri. Kebetulan semua itu disaksikan pria itu. Dia berlari mendekat dan menangis pilu melihat jasad gadis itu. Gadis itu sempat mengira dia datang untuk melihatnya dipermalukan. Namun saat anak konglomerat dan ibunya berlari keluar, pria itu langsung bangkit, menembaknya mati di tempat, lalu kembali memeluk gadis itu sambil meraung kesakitan. Melihat itu gadis itu terkejut. Dia baru sadar pria itu adalah anak angkat sang kepala pelayan. Seharusnya dia membenci dirinya. Namun ternyata dia rela mati-matian melindunginya. Namun sesaat kemudian gadis itu mengembuskan napas terakhir. Saat kembali membuka mata, dia terlahir kembali 5 tahun yang lalu. Segera berlari keluar kamar, tepat berpapasan dengan pria itu yang sedang dipukuli. Dia langsung sadar. Itulah hari ketika pria itu diusir dari rumah. Tanpa ragu dia maju mendekatinya. Pria itu dipukuli. Karena di pesta ulang tahun gadis itu, dia cemburu anak konglomerat melamar gadis itu, sehingga menarik gadis itu pergi, lalu mencurinya ciuman dalam keadaan mabuk. Namun adegan itu kebetulan dilihat sang ayah, sehingga ia marah besar, memerintahkan agar kaki pria itu dipatahkan lalu diusir. Namun kali ini gadis itu menghadang di depannya, menyatakan di depan semua orang, bahwa dialah yang menyukai pria itu lebih dulu. Pria itu kaget, namun tak sepenuhnya percaya, karena dulu di sekolah gadis itu pernah menyatakan suka, tapi ternyata hanya permainan, truth or dare. Begitu dia menerima perasaannya, justru ditertawakan. Saat itu anak konglomerat datang, langsung mencemooh pria itu, mengatakan dia hanya anak kepala pelayan, mana mungkin berani mendekati keluarga bangsawan. Dia bahkan menyuruh orang-orangnya memukuli pria itu sampai cacat. Belum selesai bicara, gadis itu menamparnya keras. Tak lama orang tua gadis itu kembali. Ibunya justru berpihak pada anak konglomerat, menghujat pria itu habis-habisan, membuat gadis itu marah besar. Namun sang ayah malah langsung berkata, pria itu harus diusir. Gadis itu pun langsung menyatakan di depan semua orang, jika dia diusir, maka dia juga akan ikut. Mendengar itu ibunya marah besar dan hendak memukulnya. Namun pria itu tiba-tiba melepaskan diri dari ikatan, lalu berdiri di depannya melindungi gadis itu. Belum sempat mereka bereaksi, asisten pribadi pria itu tiba-tiba datang, langsung memberi hormat dan berkata, meminta, tuan muda, pulang. Gadis itu terkejut, barulah sadar identitas pria itu sudah lama diketahui. Pria itu pun berlutut dan bertanya padanya, jika dia pulang, apakah gadis itu mau ikut bersamanya? Gadis itu pun mengangguk tegas. Pria itu langsung menggendongnya pergi. Ayah gadis itu kaget, segera bertanya pada asisten siapa sebenarnya pria itu. Asisten pun menunjukkan sebuah geopusaka sebagai bukti, mengatakan pria itu adalah satu-satunya pewaris grup konglomerat, yang hilang sejak usia 4 tahun, dan dipelihara kepala pelayan. Setelah tes DNA selesai, sang ketua keluarga akan datang berterima kasih sendiri. Mendengar itu ibunya langsung punya akal busuk, mengatakan giok itu milik anak konglomerat, dulu diberikan pada gadis itu, dan gadis itu memberikannya lagi pada pria itu. Dia berani